Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita kemarin tentang tadallul, tentang menghinakan diri di hadapan Allah, tentang pentingnya merendah di hadapan Allah, pentingnya mengakui kezaliman dan kesalahan, pentingnya mengakui seluruh kekhilafan. Dan ini bagian daripada ibadah yang biasa luput dari orang-orang yang pencari kebaikan, atau dari orang-orang yang mengejar Lailatul Qadar seperti kita. Karena ada dua hal yang selalu bertentangan, ikhwan, di dalam diri manusia. Satu, ketika dia menginginkan sebuah kebaikan, yang menentangnya rasa dalam hatinya. Dua, ketika kemudian mereka ingin bersembunyi dalam amalnya, yang menentangnya hawa nafsu dan syahwatnya. Maka dua hal ini selalu berbarengan. Syaitan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam dua kebaikan ini. Kebaikan untuk mengejar sebuah pahala, kebaikan untuk merendah di hadapan manusia, di hadapan Allah, menyembunyikan segala sesuatunya biar kita dengan Allah. Dan ini ditentang oleh syaitan. Syaitan paling tidak suka dengan dua hal, saudara sekalian. Dan itulah yang kemarin saya sampaikan, bahwa ikhwah, berapa banyak cerita dalam Quran, dan kemarin saya sudah jelaskan, kalau ada kisah sampai diulang berkali-kali, itu kisah pelajarannya berharga sekali. Kisah yang paling banyak diulang dalam Quran, Musa. Antum tahu kenapa? Antum tahu kenapa? Kenapa Nabi yang paling banyak diulang namanya dalam Quran, Musa? Tahu kenapa? Bukan hanya tentang kebaikan Musa, tapi Allah ingin cerita tentang keburukan Fir'aun. Balance, seimbang. Biar anda ngerti, ada orang baik ketika berbuat baik, dan ada orang buruk ketika berbuat buruk. Itu biar diseimbangkan Allah. Makanya kaum yang paling berat, kaum yang paling membangkang, kaum yang dengan semua kenikmatan diberikan oleh Allah kepadanya, lalu kemudian dengan semua kenikmatan itu dia pakai untuk melawan Allah, Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kata Allah, ini diulang dua kali, ikhwan sekalian, dalam halaman yang sama, posisinya sebelah kanan dalam Al-Quran. Satu kira-kira 4 baris dari atas, satu kira-kira 3 baris dari bawah. Antum ingat, dua-duanya ya Bani Israel. Kita belum bercerita tentang bagaimana Bani Israel kemudian disuruh menyembelih sapi betina. Lalu kemudian banyaknya pertanyaan, ujung-ujungnya dia tidak sembelih dan tidak lakukan. Antum bisa bayangkan itu. Kata Allah, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingat-ingat, coba kalimat antum ingat ya. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalimat ini 2 kali Allah ulang untuk Bani Israel. Begitu lemah lembutnya Allah kepada mereka, begitu banyaknya nikmat Allah kepada mereka. Allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi. Tepati janji yang kalian janjikan padaku. Ufi bi ahdikum. Saya tepati janjiku kepada kalian.
wa iyaya farhabun. Kepadakulah kalian harusnya takut. Dan dalam ayat yang lain di halaman yang sama, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai bani Israel, ingat-ingat nikmat yang aku titipkan kepada kalian, yang aku berikan pada kalian. Dan ini yang kedua lebih dahsyat, karena Allah langsung mengatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Berkata para ahli tafsir, anni faddaltukum 'alal 'alamin, kami muliakan kalian di atas semua alam. Yang dimaksud di sini dimuliakannya Bani Israel dengan segala macam kecerdasannya, kehebatannya, kekuatannya. Maka kalau sekarang orang Yahudi pinter-pinter, antum tidak usah heran, ikhwan. Tapi syarat masuk surga bukan pinter. Kalau orang Yahudi kuat-kuat, antum tidak usah heran, ikhwan. Karena syarat masuk surga bukan kuat. Atau kalau orang Yahudi hebat-hebat dan membuat kalian takjub, mereka bisa membuat handphone, membuat kapal terbang, membuat macam-macam, nuklir dan seterusnya, antum tidak usah takjub. Sampai hari kiamat akan ada selalu penemuan-penemuan hebat menurut manusia, menurut semua kaum, menurut semua alam, yang kemudian mengatakan hebat ya orang Yahudi, hebat ya Bani Israel. Itu sudah jadi rumus Allah. Mereka diberikan kelebihan itu. Tapi antum tidak usah heran. Dan antum tidak usah takjub, karena bukan itu yang diinginkan Allah. Justru dua kalimat ini adalah kalimat sindiran Allah kepada mereka, dan pelajaran bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpindah, ikhwan. Sekarang kita fokus ke materi, dan lihat ini korelasinya ya. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu sebabnya karena Fir'aun juga disebutkan bersamanya. Jadi kalau Allah cerita Musa, pasti ada kisah Fir'aun. Kalau ada kisah Fir'aun, pasti di ayat atau di surah yang sama ada kisah Musa. Tidak mungkin Fir'aun diceritakan sendiri begitu saja tanpa ada Musa, dan tidak mungkin Musa diceritakan begitu saja tanpa ada Fir'aun. Dan semuanya, perhatikan, dan semuanya ada hikmah yang besar di dalamnya. Hikmah apa tadi yang tadi pertama saya sampaikan? Bahwa hati-hati, jiwa manusia itu sering berontak pada dua hal. Berontak ketika mereka melakukan kebaikan, lalu lupa kemudian merasa rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan kemudian ketika mereka berusaha untuk menyembunyikan kebaikan, tapi hatinya berontak untuk diketahui manusia dan dibanggakan oleh manusia. Dua hal yang sangat berat dalam kehidupan. Mencari malam Lailatul Qadar, matanya tidak tertidur, tapi hatinya mati. Softnya pertama, tapi jiwanya terbelakang. Banyak. Dan ini yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Tadi kita sepakat bahwa Allah kalau mengulang banyak sekali kisah dalam Quran, pasti ada pelajaran penting. Dan di antara kisah yang banyak diulang Allah dalam Quran, kisah Adam dan Iblis. Yang kemarin saya sudah muqaddimah sedikit tentang bagaimana Adam dan Iblis Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sekarang lihat rumusnya, ikhwan. Perhatikan. Adam dilarang mendekati pohon. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Kemarin kita jelaskan ya, bahwa gerakan salat kita itu semua tadallul. Dari awal sampai akhirnya tadallul. Tadallul itu apa kemarin? Menghinakan diri. Maka semua gerakan salat itu semuanya kalau antum lihat makna esensinya menghinakan diri. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Allah pas dia sujud, menjadikan bukti bahwa gerakan yang paling Allah senangi dalam semua gerakan salat sujud.
ketika kepala sudah di tanah, ketika tidak ada lagi harganya diri kita. Memang kita nggak berharga, jangan merasa berharga di sisi Allah. Selalu merasa hina lalu dimuliakan Allah jauh lebih baik daripada merasa berharga padahal nilainya nihil di hadapan Allah. Makanya antum lihat ikhwan sekalian, perhatikan ya, semua nabi selalu merasa hina meskipun amalannya banyak dan kesalahannya sedikit. Gara-gara Musa tidak sengaja memukul seseorang lalu meninggal, dia terpikir berhari-hari, beristighfar minta ampun berhari-hari, padahal nggak sengaja mukulnya dan nggak niat bunuhnya. Coba baca kisahnya dalam Al-Quran. Faqadha alaihi, dipukul nggak sengaja meninggal ikhwan. Misalnya berhari-hari. Yunus pulang dari kaumnya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Ketika mughadiban itu dalam tafsiran, ketika kita ingin menafsirkannya, mughadiban, ingatkah kalian ketika Yunus pulang dari kaumnya kecewa? Ada rasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya. Idzahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alaihi, dan dia melihat dan dia mungkin menyangka Yunus, kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya, dhannun Yunus, dia menyangka kami tidak menyaksikan kekecewaannya. Lalu terjadilah yang terjadi ikhwas sekalian. Dikatakan naik pada sebuah kapal, lalu kemudian banyak ombak yang datang. Ini dalam riwayat diceritakan. Lalu kemudian di antara mereka yang ada di atas kapal mengundi, keluar nama Yunus dan dilemparlah ke laut untuk menyeimbangkan kapal. Ditangkap oleh ikan yang sangat besar, masuk dalam perut ikan. Lalu kemudian Allah mengabadikan kisahnya. Fanada fil dhulumat, dia berdoa dalam kegelapan-kegelapan. Para ahli tafsir mengatakan 3 kegelapan yang kemudian menjadikan doa Yunus mustajab. Sampai ada hadisnya ini doa dari Rasulullah. 3 kegelapan, kegelapan perutnya ikan, kegelapan lautan, kegelapan malam. Makanya dikatakan nada fid dhulumat. Zulmun kegelapan, zulman 2 kegelapan, zulumat banyak kegelapan. Dan ini doa dahsyat. Antum tahu kenapa? Karena ketika Yunus mendoakan ini, ketika Yunus membaca ini, dia bukan dalam keadaan habis buat dosa ikhwan. Dia bukan dalam keadaan dia habis bikin maksiat, tidak. Dia baru punya kebaikan, dia baru berdakwah, dia baru mengajak orang kepada tauhid, dia mengajak orang kepada la ilaha illallah. Lalu kemudian ada perasaan manusiawi yang kecewa karena orang-orang tidak mau ikut. Dia merasa kasihan kalau umatnya, kaumnya tidak terselamatkan oleh lisannya, tidak terselamatkan oleh dakwahnya. Lalu dengan itu Allah hukum. Dan apa yang terjadi ikhwas sekalian? Di dalam perut ikan itu dia tidak pernah berhenti. Tidak ada satu kata keluar kecuali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin kalau kita masih sempat nyerutus, masih sempat nyeloteh, masih sempat ada, kita kadang-kadang doa tapi kadang-kadang ngeluh, kadang-kadang doa kadang-kadang ngeluh. Yunus tidak. Semenjak dia dalam perut ikan, itu saja dia ulang-ulang sampai kemudian Allah keluarkan dia. Itu yang dia udah ulang-ulang. Adam ketika diturunkan dari surga, dikatakan dalam riwayat 40 tahun. Ada yang bercerita 40 tahun dalam sebuah kisah. Coba untuk baca bukunya Az-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala, atau banyak sekali kisah-kisah yang lain di buku-buku riwayat tarikh yang lain. Adam ketika dipisahkan oleh Allah dengan Hawa, dipisahkan tempatnya. Apa yang dia baca? Apa yang dia baca? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa dibaca berulang-ulang. Ada yang mengatakan 40 tahun kemudian dikembalikan lagi dan dikumpulkan kembali. 40 tahun. Adam baca, Hawa baca. Makanya dalam Al-A'raf Anda menemukan qala, la-nya ada alifnya. 2 orang membaca. Qala, keduanya membaca doa ini. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami.
anfusana wa in lam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hamba-Mu yang merugi. Dikatakan tidaklah ada yang paling sering dibaca oleh Adam dan paling sering dibaca oleh Hawa ketika diturunkan ke bumi kecuali kalimat ini, dan setelah kemudian bertahun-tahun Allah pertemukan kembali. Yunus juga demikian, padahal bukan dosa yang bagaimana yang dilakukan ikhwas sekalian. Kecewa manusiawi. Adam penasaran. Kalau Anda ditanya, Adam berarti bikin dosa Ustaz? Bukan dosa. Adam masuk ke sana, mendekati pohon yang menjadi motivasi utamanya, kata para ulama, itu rasa penasarannya. Andaikan ada manusia sebelum Adam yang mungkin sudah pernah terjatuh pada dosa itu atau sudah mendekati pohon itu, kalau Adam lakukan kembali, itu baru dibilang dosa. Paham tak? Ya. Karena tidak ada dosa tanpa kejadian sebelumnya, ikhwan. Khamr itu dulu dihalalkan, tapi ketika ada orang yang kemudian masuk salat dalam keadaan mabuk, baru kemudian turun ayatnya, pelan-pelan turun asbab nuzulnya. Maka khamr itu dari zaman Rasul tidak langsung haram, pelan-pelan ayatnya hingga haram. Awalnya halal, kemudian diharamkan sedikitnya, kemudian diharamkan kalau mabuk atau tidaknya. Minum kalau tidak mabuk tidak haram, kalau mabuk haram. Kemudian masuk kepada haram mutlak, mau mabuk, mau sedikit, mau banyak, haram. Itu khamar. Maka kalau Anda ditanya, Ustaz berarti Adam? Tidak ada. Adam, Yunus, Musa, semuanya Nabi. Iya. Yusuf termasuk. Kalau Anda ditanya, belum, berarti Yusuf kan pernah niat berbuat zina, Ustaz. Dari mana ayatnya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ada yang mengatakan begitu. Dia mengatakan kan berarti Yusuf berniat berzina, berniat melakukan perbuatan fahisyah. Bagaimana? Ayatnya dalam surah Yusuf. Walaqad hammat bih, dan wanita itu setelah mengunci semua pintu, mengunci semua jendela, dikatakan hammat bih, dia sudah mau sama Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah mau kepada perempuan itu. Hammat bihi, hamma biha. Dengan ini ada yang kemudian salah menafsirkan, Pak. Dia kira Yusuf sudah berniat berzina. Na'udzubillah. Ini orang enggak ngerti. Yang dimaksud hammat bihi, hamma biha, istri raja menginginkan Yusuf, dan Yusuf secara manusiawi terdetik di hatinya, terdetik di hatinya. Secara manusiawi, seorang manusia, Allah ingin pertunjukkan kepada kita bahwa semua manusia punya rasa itu kepada lawan jenisnya. Hammat bihi hamma biha. Tapi sangat-sangat jauh dari kemudian tafsiran yang kemudian mengatakan ingin berbuat zina, itu na'udzubillah. Tetapi Allah ingin menunjukkan kemanusiaan Yusuf, bahwa Yusuf itu manusia dan semua manusia punya syahwat. Tetapi nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah maksum. Semua nabi, ikhwan, maksum. Maksum itu terjaga, dijaga Allah. Maka semua yang tadi disampaikan bukan dosa. Semua yang disampaikan, semua yang saya ceritakan, mulai dari Adam mendekati pohon, Yunus kecewa, Yusuf kemudian berhadapan dengan istri, lalu kemudian dikatakan istrinya sudah mau dan Yusuf sudah mau. Laula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Allah Tuhannya. Itu bagian daripada cara Allah memberitahukan pada kita bahwa mereka semua nabi, tapi mereka juga manusia. Mereka dijaga dari dosa, tapi sifat-sifat manusianya ada. Makanya lihat penutup Al-Kahfi. Lihat penutup Al-Kahfi. Ketika Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, katakan kepada mereka, innama ana basyarum mislukum, saya ini manusia seperti kalian. Saya ini manusia seperti kalian. Makanya dalam hadis dikatakan ketika datang 3 orang lalu mengatakan, ya Rasulullah, yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, saya akan berpuasa terus dan saya tidak akan makan. Lalu kemudian yang kedua datang, saya akan sholat malam terus dan saya tidak akan tidur.
Lalu yang ketiga mengatakan, ya Rasulullah, untuk bertakwa pada Allah, untuk menguatkan iman saya pada Allah, saya tidak akan menikahi wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Yang kedua, saya adalah orang yang paling bertakwa pada Allah. Tapi saya puasa dan saya berbuka. Saya salat malam dan saya tidur, dan saya menikahi wanita. Membuktikan apa? Manusia biasa, tapi bertakwa pada Allah. Sekarang lihat ikhwan, lihat, fokus. Antum tidak akan dapat materinya kalau antum tidak fokus. Lihat ya, ketika kemudian Musa setelah membantu anak Syuaib, imra'atani tazudan, kata Allah dalam Al-Quran, dia melihat dua orang wanita yang sedang menunggu di sebuah kerumunan laki-laki yang ada sumur di dalamnya. Lalu dia ingin mengambil air. Saya tidak usah bacakan ayat Qurannya karena waktu saya terbatas. Saya jam 6 ada Zoom ikhwan. Jadi saya buru-buru banget ini materinya, fokus pada saya kalau ingin dapatkan materi ini. Imra'atan tazudan. Ada dua orang yang ingin mengambil air. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Ketika kemudian Musa melihat, dia bertanya kepada salah seorang di antara keduanya. Dia katakan, ada apa kalian di sini? Kemudian perempuan itu, wanita tersebut mengatakan, kami adalah dua orang yang memiliki seorang ayah yang sangat tua, dan kami tidak bisa pulang kecuali kami membawa air ini karena kami punya hewan-hewan ternak yang kemudian dari situ kami makan dan minum. Musa mendengar itu tidak perlu banyak bicara lagi, tidak perlu apa-apa lagi, ambil embernya, berlomba dengan yang ada di sekitar sumurnya. Dia datang paling akhir, dia keluar paling awal. Saking kuatnya Musa, badannya besar, kuatnya luar biasa, tangannya kekar. Dikatakan inilah manusia yang Masya Allah paripurna dalam segi kekuatan, Musa. Manusia yang paling paripurna dari segi kegagahan, Yusuf. Manusia yang paling paripurna dari segi kekuasaan, Sulaiman. Saya ulang biar antum faham. Dan ini semua ada ayatnya dalam Quran. Dan juga ada hadisnya. Yusuf paling gagah itu ada hadisnya. Dan juga ada ayat Qurannya sampai kemudian wanita-wanita yang menghina istri raja diberikan pisau, diberikan bawang, lalu kemudian mereka disuruh mengiris bawang. Dipanggil Yusuf, hai talak. Apa kata mereka? Qulna ma hadza bashar. Hasya lillah, ma hadza bashar. In huwa illa malakun karim. Sampai dia iris tangannya ketika Yusuf keluar, saking gagahnya Yusuf, lalu kemudian mengatakan hasya lillah. Ya, seakan itu kan kalimat takjubnya orang Arab. Hasya lillah, ma hadza bashar. Dia katakan, kuasanya Allah, manusia apa ini? Ya. In huwa illa malakun karim. Bahkan di antara mereka mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat. Saking gagahnya. Paling purna dari segi kerajaan, Sulaiman. Ya. Dalam doanya yang kemudian Allah kabulkan, Rabbi habli mulka, ya Allah karuniakan kepadaku kerajaan la yanbaghi li ahadin, yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun, dan dikabulkan Allah. Dia punya tentara, wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jin wal ins wat thair. Jin, manusia, burung-burung. Kekuasaan paling paripurna Sulaiman. Kegagahan Yusuf. Kekuatan Musa. Tapi kesempurnaan akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling paripurna dalam akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling paripurna dalam semuanya Rasulullah. Dia tidak sekaya Sulaiman, tapi dia kaya hatinya. Dia tidak sekuat Musa, tapi jajahannya lebih banyak daripada Musa. Jajahan yang dia Islamkan, yang dia ajak kepada tauhid, padahal dia tidak sekuat Musa. Nabi yang paling fasih lisannya Harun. Rasulullah tidak sefasih Harun, tapi lisannya telah menjadi akhlak yang begitu mulia dan mukjizatnya Quran. Dia tidak sepandai Daud ketika memahat besi, wa alanna lahul hadid. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian dia mau mengerjakan sesuatu, dia atqanah tekun. Bahkan besi pun bisa dia kerjakan.
Berdagang bisa dia kerjakan, memahat besi bisa dia kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kemudian Musa selesai membantu, dan inilah yang tadi saya katakan, manusia itu hatinya selalu berontak, Pak. Berontak untuk ketika sudah melakukan kebaikan, hatinya berontak. Berontak untuk kemudian mau membanggakan dirinya. Hati itu selalu menjadi lawan daripada keinginan-keinginan syahwat. Ketika dia melakukan kebaikan, hati selalu menginginkan banggakan dirimu, hebatkan dirimu, hebatkan dirimu. Di saat yang sama, ikhwan, di saat yang sama, ketika kemudian antum diajak untuk melakukan maksiat, melakukan dosa, antum kemudian muncul dalam hati, sudahlah, terlanjur, sudahlah, saya sudah kotor, sudah. Dan ini yang kemudian menjadi berbahaya. Ketika berbuat dosa, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Ketika berbuat kebaikan, bangga dengan kebaikan. Ini bahaya. Makanya kunci merendahkan diri di hadapan Allah, kunci bertadallul di hadapan Allah, ketika berbuat kebaikan, rendahkan dirimu. Ketika ingin berbuat dosa, rendahkan dirimu. Tahukan diri bahwa engkau bukan siapa-siapa hingga kemudian engkau tidak jadi berbuat dosa dan maksiat. Ketika Musa setelah selesai membantu dua orang putri Syuaib, yang ternyata salah satu di antara keduanya dinikahi Musa dengan mahar utang. Utang 8 tahun bekerja dengan Syuaib. Di sini juga dalil dalam surah Al-Qasas bolehnya menikah dengan wanita status utang. Jadi jangan antum kira kalau akad nikah hanya kalimat saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan tunai karena Allah. Tidak juga. Bisa saya nikahkan anda dengan putri saya Fulanah binti Fulan utang karena Allah. Saya terima nikahnya putri anda dengan ini mahar utang karena Allah. Boleh, Pak. Anda nggak boleh melarang ini. Nggak boleh melarang, Pak. Karena ini syariat. Boleh menikahi seseorang utang. Utang itu ada perjanjiannya, Pak. Apa perjanjiannya? Saya cicil sekian, atau saya bekerja dengan anda sekian. Kalau Musa bukan uang perjanjiannya, perjanjiannya bekerja. Thamani hijaj al-qasas, 8 tahun atau 8 musim haji, bekerja bersamanya. Kata Syuaib, kalau kamu lengkapi 10 tahun, itu dari kebaikanmu. Kalau kamu tinggalkan saya setelah 8 tahun, silahkan. Jadi boleh utang karena Allah. Ya. Tapi jangan juga menjadi dalil bagi anak muda yang bilang, boleh dipakai utang. Ya. Baru anda kemudian tidak mau kumpulkan uang, naik, susah bos. Ya. Masalahnya ini susah cari mertua seperti Syuaib. Ya. Betul? Ya. Mau cari mertua di zaman sekarang seperti Nabi Syuaib, susah. Nabi Syuaib tidak ada pikirannya, akhirat urusannya. Maka ketika kemudian Musa datang tidak bawa apa. Musa itu datang ke Madian, Madian itu tempat Syuaib, enggak bawa apa-apa, ikhwan. Bawa badan aja, dia kan kabur dari Fir'aun. Enggak sempat bawa apa-apa. Dinikahkan utang, bekerja kepada Syuaib. Nah, sekarang lihat apa dia bilang Nabi Musa setelah dia bantu, ikhwan. Ada kalimat yang luar biasa. Dia sandarkan dirinya di sebuah pohon. Lalu kemudian dia mengatakan, Rabbi, ya Tuhanku, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sambil bersandar di sebuah pohon, lalu kemudian mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku, semua yang aku terima ya Allah, semua yang aku berikan, semua yang aku lakukan, min khairin fakir, itu hanya ya Allah kebaikan yang sangat-sangat sedikit ya Allah. Padahal nikmatmu lima anzalta ilayya,
Padahal nikmatmu kepadaku itu begitu banyak, dan sedangkan kebaikan yang aku pekerjakan, kebaikan yang aku lakukan itu sangat sedikit. Anda tahu Musa sudah hampir dibunuh nyawanya. Musa sudah harus kabur. Dari kecil dia sudah dilempar di lautan, dihanyutkan di sungai, lalu kemudian dikejar-kejar oleh Fir'aun. Bayangkan, satu negeri memusuhinya, ikhwan. Dan dengan semua kebaikannya, dengan semua perjuangannya, dengan semua kesabarannya, dia mengatakan, saya ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Kan ketika kita berbuat kebaikan, lawan terberat kita diri kita. Agar kemudian kita tidak baper, ikhwan. Agar kemudian kita tidak gampang merasa bahagia, merasa bangga atas semua pencapaian-pencapaian kita. Lalu kalau kita kembalikan kepada kisah Adam dan Iblis tadi, maka kita temukan suatu rumus bahwa Adam melakukan atau Adam melanggar larangan mendekati pohon, dan Iblis meninggalkan perintah. Jadi Adam melakukan larangan. Perhatikan, Adam melakukan larangan, Iblis meninggalkan perintah. Sama-sama salah, sama-sama tidak benar. Adam dilarang mendekati pohon, dia lakukan, dia dekati. Tapi kata para ulama, bukan karena untuk menentang syariat Allah, bukan. Lebih kepada penasarannya. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan, andaikan ada manusia sebelum Adam di sana, maka Allah akan catatkan ini sebagai dosa. Tapi ini dicatatkan sebagai kesalahan. Maka kemudian hukuman dari kesalahan itu diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi. Dan hikmahnya Allah yang paling tahu. Kalau Adam tidak diturunkan ke bumi, kita nggak ada, ikhwan. Kita nggak akan ada semuanya. Hikmahnya paling Allah yang paling tahu. Lalu kemudian Adam melakukan larangan dan diampuni Allah. Diampuni Allah. Iblis meninggalkan perintah, menolak perintah, tidak diampuni Allah. Tadi kan kita sepakat, mengerjakan larangan salah, meninggalkan perintah salah. Tapi kenapa satu diampuni? Ya, pas jam 6. Sedikit ya, saya selesaikan. Kenapa satu diampuni dan satu tidak? Tunggu dulu. Kue dulu panitia. Saya bilang terlambat Kak, 10 menit. Masih mengisi Kak. Siap-siap. Sebentar ya, afwan. Baik, akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa Adam diampuni, Iblis tidak? Perhatikan ini rumus yang antum harus pakai dalam kehidupan. Dan dengan ini kita mengerti bahwa bukan hanya kebaikan kita yang mengantar kita ke surga. Bukan hanya solat, tak. Wallahi ikhwan, hitung berapa jam antum solat. Hitung. Bahkan kalau kita sudah tahajud seperti ini, kalau kita sudah tahajud dari jam 2, bayangkan, bahkan mungkin ada yang tadi malam tarawih juga. Coba antum hitung jumlah solat antum. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Duha kalau antum ambil 8 rakaatnya. Tahajud kalau antum ambil 20 rakaatnya. Qobliyah ba'diyahnya yang 12 rakaat, kalau antum ambil 12 rakaatnya. Coba hitung berapa jam? Paling maksimal 6 jam, ikhwan. Karena kalau 2 rakaat 5 menit, kayak tadi saya ambil hampir 2 halaman 1 rakaat. Itu saya lihat jam 5 menit kita sholat. Coba antum bayangkan. Taruhlah setiap sholat khusyuk-khusyuk banget nih, ini 10 rakaat 10 menit. Coba antum hitung, paling banyak 6 jam. Sisanya apa ikhwan? Sisanya apa? Yang bermain apa? Yang bermain kehidupan sehari-hari kita. Dan kalau itu tidak terhitung ibadah, na'udzubillah,
Dan kalau itu menjadi hal yang bisa membatalkan 6 jam yang banyak sekali ini, apalagi kalau di luar bulan Ramadan, bisanya cuma 2 jam. Hebat nih itu kalau 2 jam. Kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja, kalau kita total nggak sampai setengah jam. Subuh 5 menit, zuhur 5 menit, itu pun kalau zuhur 5 menit, batok-batok orang ikhwan, karena diam orang. Ini imam apa nak baca? Cuma antum panjang-panjang zuhur. Coba ada berani nggak yang imam zuhur baca Al-Baqarah? Kalau tidak marah jamaah pulang. Percaya kak? Ya kan? Coba antum baca surah Al-Baqarah 1 juz saja, setengah jam zuhur, penggal setengah juz. Selesai salam antum balik udah nggak ada jamaah. Ini orang tidur atau apa? Tapi kalau ada disuarakan, ada jina dengar. Oh baca itu Al-Baqarah. Paling maksimal 5 menit, 5 subhanallah. Berapa lama kita salat? Na'udzubillah. Nah, maka lihat yang menjadi sebenarnya titik permasalahan diampuni tidaknya 2. Bukan masalah mengerjakan larangan, boleh, bukan meninggalkan perintah, boleh, tidak. Sama-sama ini bersalah di hadapan Allah. Cuman yang menjadi perbedaan 2 ikhwan. 1 perasaan, rasa. Dan rasa itu hati ikhwan. Ini yang kemarin saya katakan, bahwa setiap ibadah kita, dan ibadah yang paling dahsyat salat, itu hakikatnya mengajak kita untuk tadallul, merasa hina. Antum lihat salat, disuruh taruh kepala di lantai, di tanah, penghinaan. Allah senang kalau hambanya menghinakan diri. Puasa, kita boleh makan, boleh minum. Kenapa kita tahan? Kita menghinakan diri kita, seakan-akan kita menjadi orang yang kelaparan. Allah senang kalau kita kelaparan, padahal kita mampu beli makanan. Ya. Allah senang dengan orang yang merasa saya ini tidak bisa makan, tidak bisa kecuali atas izin Allah. Yang kaya, banyak uangnya. Tidak bisa dia mengatakan saya kasih buka puasa 1 markas Imam Malik 1000 dos, tapi saya tidak usah puasa. Tidak bisa. Tidak bisa dia pakai hadis man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang puasa, lalu kemudian dia mengatakan saya tidak usah puasa, saya yang tanggung 10 hari 10 malam makanan kalian semua. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa ikhwan? Karena bukan itunya yang menjadi esensi ibadah puasa itu. Bukan. Allah ingin kamu kelaparan. Kenapa? Karena orang lapar itu hina. Yang bisa beli makanan yang merasa hebat. Orang yang kelaparan selalu dianggap hina. Dan Allah senang ketika antum kaya, antum merasa hina dengan rajin puasa. Ana pernah ketemu di Riau, orang kaya rayanya puasa Daud ikhwan. Saya bilang, antum banyak uang puasa Daud. Dia bilang, ya inilah Ustaz, alhamdulillah. Antum lihat haji, antum lihat zakat dulu sebelum haji. Antum lihat zakat ikhwan. Semuanya menghinakan diri kita dalam bukti apa? Antum ketika zakat fitrah, antum berikan makanan kepada orang yang fakir. Antum keluarkan makanan antum, disyaratkan sesuai dengan kualitas yang antum makan. Antum berikan, dan sebaik-baik zakat fitrah, dengarkan, catat, sebaik-baik zakat fitrah, zakat yang sesuai dalam bentuk makanan dan diserahkan yadan biyadin oleh pemiliknya. Paling afdol zakat fitrah itu kamu yang bawakan itu fakir miskin. Ini paling afdol. Paling afdol ya. Saya berbicara paling afdol. Paling utama, paling besar pahalanya, zakat fitrah, paling sesuai sunnah. Kamu keluarkan makanan kamu bawakan sendiri ke fakir miskin itu. Kalau ini orang kaya, kalau dia pejabat, membawa makanan ikhwan ke fakir miskin, itu penghinaan. Coba antum lihat. Faham gak maksudnya? Meskipun dibolehkan antum menitip ke panitia, ada amil, itu juga boleh, tidak ada masalah. Antum juga boleh memberikan uang ke panitia, panitia berikan makanan, zakat fitrah. Antum lihat ini. Tapi paling afdal dan paling sunnah, antum keluarkan sesuai dengan makanan antum, antum bawakan, serahkan tangan dengan fakir miskin itu. Jadi antum lihat betapa semua ibadah, Pak, kita disuruh hinakan diri kita. Makanya kalau ada manusia tidak pernah merasa hina di hadapan Allah, ini keterlaluan. Haji Pak, umrah,
laki-laki hanya sehelai kain putih, Pak. Apalagi kalau haji, dia wukuf di Arafah, semuanya berwukuf, nggak ada yang bilang dibedakan, semuanya memakai kain putih itu. Nggak ada yang merasa harus saya bisa beli pakaian yang mahal. Nggak, kata Allah, hinakan dirimu, lepas semua pakaianmu, sisakan kain yang seperti kain kafan ini, kain yang hanya menutup bagian bawah dan menutup bagian atas. Cuma bayangkan, secara dasar semua ibadah bentuknya penghinaan. Makanya tadi kenapa kalau antum bertanya, Adam dimaafkan Ustaz, dia mengerjakan larangan. Iblis tidak dimaafkan, dia meninggalkan perintah. Bedanya di mana? Rasa, dan rasa itu hati. Adam mengerjakan itu, dia merasa, rasa yang muncul ketika dia mau kerjakan, rasa penasaran. Apakah? Kenapa itu ya? Digoda terus oleh syaitan, digoda terus oleh penasaran yang muncul, dia dekati itu pohon. Iblis tidak mau sujud bukan rasa penasaran, tapi rasa merasa lebih baik. Makanya diabadikan dalam Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika kami katakan sujudlah kalian semua wahai malaikat, qulna lil malaikati isjudu li Adam, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Dalam Al-Baqarah, aba wastakbar, dia menolak dan dia sombong. Dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dulu dia jin yang taat, fafasaqa an amri rabbih, lalu dia berbuat fasik kepada Allah. Dulu dia di surga, ikhwan. Lalu muncul jawaban yang lain dari Al-Quran. Kenapa dia sebenarnya tidak mau sujud? Karena rasanya dia mengatakan, ana khairum min. Kenapa engkau tidak mau sujud wahai iblis? Iblis mengatakan, ana khairum min. Inilah yang membuat Allah tidak memaafkan. Rasa jini, Pak, rasa. Ini yang saya katakan, jangan sampai gerakan kita mengalahkan rasa kita. Padahal yang paling penting dalam manusia rasanya, baru gerakannya. Banyak orang rajin sujud, Pak. Banyak orang soft pertama. Banyak orang lisannya tidak berhenti zikir. Banyak orang lisannya nggak berhenti ngaji. Tapi rasanya sombong, surga nggak akan masuk. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibar. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya rasa kesombongan. Ya, dan jangan terlalu fokus gerakan, ikhwan. Jangan terlalu fokus ibadah dan Anda lupa rasa. Karena antum kerja di MIM, antum dekat dengan Ustaz. Karena antum tim media Ustaz Faurozi, antum dekat dengan Ustaz. Antum merasa lebih soleh dari anak yang baru hijrah. Antum merasa lebih soleh dari orang-orang yang masih bertato. Saya cerita kemarin Khalid bin Walid ketika kemudian merajam, disuruh kemudian para sahabat merajam wanita yang mengakui bahwa dia telah berzina. Ketika dirajam, Khalid bin Walid, kemarin saya ceritakan ke antum, dia sampai mengatakan, matilah kau wanita penzina. Rasulullah tegur sampai merah wajah Rasulullah di hadapan seluruh saya, ya Khalid. Kata Rasulullah, wahai Khalid, kamu tahu wanita ini bertaubat, yang seandainya tobatnya dikiaskan, seandainya tobatnya ditimbang dibandingkan dengan amalannya seluruh penghuni Madinah, la ghalabatha. Kata Rasulullah, masih lebih berat ini tobatnya ini wanita. Semenjak itu Khalid tidak berhenti beristighfar pada Allah, minta ampun sama Allah. Ini wanita datang, Pak, ditolak berkali-kali sama Rasulullah, pergi, sampai dia mengakui, dia bawakan bukti. Dikata Rasulullah, hamilkan, lahirkan dulu. Setelah dia lahirkan, dia datang lagi pada Rasulullah, dia bertobat. Akhirnya mau tidak mau Rasulullah harus merajamnya, padahal Rasulullah sudah menolak berkali-kali. Tapi dia datang, dia ingin bertobat pada Allah. Allahu Akbar. Rasa penting ini, menata rasa, Bapak Ibu sekalian, penting. Tataki rasa itu. Makanya sekali-kali Bapak Ibu sekalian, sekali-sekali setiap hari merenungkan. Ketika Anda sudah merasa ibadah tak Masya Allah, tidak pernah ketinggalan sholat, coba ambil tempat menyendiri, tidak ada yang lihat, keheningan malam, bangun
banyak berzikir, menangis sama Allah. Hayati itu bacaan Quran, dekatkan diri sama Allah, itu yang melembutkan hati, Pak. Tapi kalau kita selalu terlalu mau dipuji orang, mau subhanallah, berat sekali. Dan yang paling berat sebenarnya dari sini ujian saya ini yang paling berat ini. Dan ustadz dan orang-orang yang public figure itu ujian yang paling berat, menata hati, Pak. Mau berbuat kebaikan ini, tapi bagaimana hati ditata? Orang yang kita berbuat kebaikan zolimi kita misal, bagaimana menata hatinya? Susah. Ketika kita berbuat kebaikan, bagaimana agar tidak riya? Ketika ada kamera yang men-shooting, lalu kemudian niatnya ini kamera menge-share agar banyak yang bisa mendapat manfaat, di saat yang sama kita jadi terkenal. Serba salah. Tidak diperbolehkan. Berarti kita melarang dakwah tersebar. Diperbolehkan. Ini rasa hati bergejolak, Bapak Ibu sekalian. Di saat yang sama orang minta, Ustadz rekam suara tak, kami suka dengar suara tak. Di saat yang sama kita bahagia ada orang suka dengar bacaan Quran tak. Makanya beberapa kali kalau saya imam banyak anak-anak yang liput. Di saat yang sama kita mau jaga keikhlasan tak. Coba berat sekali nih hati. Makanya Nabi Musa tadi langsung mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya ini enggak ada apa-apanya ya Allah. Nikmatmu banyak sekali. Saya ini hanya manusia yang fakir ya Allah, enggak punya apa-apa. Ini masalah rasa. Yang kedua, ikhwan, yang membuat, perhatikan, Adam diampuni, ini terakhir ya, yang membuat Adam diampuni dan iblis tidak diampuni, bukan hanya tentang rasa, tapi ada hal kedua, ikhwan, yang antum harus tahu, dan antum dan kita semua harus pelajari ini sifat, harus paksakan diri setelah ini, wujudkan dalam hati kita agar kemudian kita termasuk orang-orang yang diampuni Allah. Ketika seseorang mau Allah membuka ampunannya, mau Allah membuka rahmatnya, mau Allah menjemput dirinya, menerima taubatnya, ikhwan, antum harus tahu Allah itu yang paling membuat Allah tidak senang ketika ada tandingan-tandingan. Maka yang kedua setelah rasa yang antum jaga yang namanya cinta antum kepada Allah. Jaga yang namanya hakikat mahabbah fillahnya antum. Mahabbah lillah wa fillah. Mahabbah kecintaan kepada Allah dan kecintaan karena Allah. Catat ini baik-baik. Mengolah cinta, hal yang paling diperhatikan oleh Allah, mengolah cinta. Allah paling benci kebencian, Allah paling benci kedendaman, Allah paling benci kedengkian. Itulah kenapa iblis tidak diampuni sedang Adam diampuni. Karena Adam dalam penasarannya, dia tidak benci iblis, dia tidak salahkan iblis. Ketika dia harus diusir ke surga, dari surga ke bumi, siapa yang dia salahkan? Dirinya. Padahal siapa yang goda dia? Iblis, ikhwan. Yang hasut dia siapa? Iblis. Tapi apakah ada doanya? Wah iblis, kamu begini-begini. Atau kemudian Allah, coba cari dalam Quran, ada nggak kemudian ada mengatakan, ya Allah, iblis yang salah ya Allah, bukan saya. Cari, nggak ada, ikhwan. Yang ada langsung ada mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Langsung domirnya, langsung baliknya, subjeknya ke dia sendiri. Rabbana, ya Tuhanku, zalamna anfusana, saya telah zalimi diriku. Padahal yang kasih godaan dia siapa? Iblis. Nah, salahkan iblis? Jelas-jelas ini iblis musuh. Dia salahkan? Tidak. Dia kembalikan pada dirinya. Inilah dibilang manajemen cinta hati. Ketika kemudian ada yang salah, bukan orang lain, hati. Ketika hatinya salah, yang mana salah? Cintanya. Maka cinta itu tidak akan pernah menebarkan kedendaman, kedengkian, kebencian. Dendam enggak, dengki enggak, benci enggak. Maka kalau antum sholat, antum cari malam Lailatul Qadar, antum beriktikaf karena Allah, antum mengaji karena Allah, dan masih ada kebencian sama saudara antum, wallahi berhenti antum.
Berhenti sholat dulu. Selesaikan dulu kebencian dalam hati antum. Apa yang mau antum irikan kepada saudara antum? Apa yang antum mau dendamkan pada saudara antum? Antum ngaji, khatamkan Quran, tapi di saat yang sama masih kau benci tetanggamu. Berhenti kau mengaji, selesaikan dengan tetanggamu. Karena Allah tidak akan pernah mencintai kebencian. Allah tidak akan pernah mencintai kedendaman. Makanya lihat hadis Rasulullah, tidak akan masuk surga qati'ur rahim. Kalau tadi tidak akan masuk surga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarra min kibar, tidak akan masuk surga siapa yang ada di hatinya kesombongan meski sebesar biji sawi. Di saat yang sama Rasul mengatakan tidak akan masuk surga pemutus silaturahim. Karena yang bisa memutus silaturahim kebencian, kedendaman, kedengkian. Semua yang berkaitan dengan cinta kalau terputus hanya gara-gara hal duniawi, hanya gara-gara ketamakan duniawi, maka Allah benci. Makanya Allah paling senang dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Namanya pengasih penyayang, pengasih penyayang. Dua-duanya berkata tentang cinta. Maha pengasih berarti dia mencintai, maha penyayang dia berarti mencintai. Makanya Rasulullah mengatakan Ar-Rahimun, orang-orang yang penyayang, yang mencintai, yarhamhumur rahman, dia sangat disayangi dan dicintai oleh Allah. Irhamu man fil ard, cintai yang di bumi, yarhamukum man fis sama, yang di langit akan mencintaimu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mengerti. Faham jika ini materinya? Mengerti mikir sekarang? Ini dua episode ini. Iya. Kemarin dengan sekarang ini sudah berlanjut ya. Dan itulah dua hal yang paling harus kita jaga. Hati tentang rasa kita dan bagaimana mengelola cinta kita agar kemudian tidak ada kebencian di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hati-hati yang bersih, cinta-cinta yang insyaallah ikhlas tulus karena Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan karunia taufik hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, menjauhkan kita dari segala kesombongan, riya dan seterusnya, dan hindarkan dari penyakit-penyakit hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.